Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan permintaan daripada salah seorang jamaah kita kemarin untuk mencatatkan dan menjelaskan setentangan doa husnul khatimah dan apa yang dimaksud dengan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kopian yang dibagikan ini adalah permintaan Hajjah Eri, sudah dibagikan. Jadi mari kita coba memahami doa-doa ini. Saya bacakan dulu. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 17628 daripada Busr bin Arta'ah. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengucapkan dalam doanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ya Allah, ahsin jadikanlah baik aqibatana, semua akibah ujung kesudahan, fil umur dalam semua urusan kami, kuliah semuanya, wa ajirna dan pelihara, lindungi, selamatkan kami, min khizyid dunya daripada kehinaan kenistaan dunia, wa adabil akhirah dan azab akhirat. Terjemah bebasnya adalah, ya Allah, jadikanlah semua akhir urusan kami penuh dengan kebaikan dan selamatkanlah kami daripada kenistaan, yaitu kehinaan dunia dan siksa akhirat. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau meminta, memohon kepada Allah agar semua urusan, semua pekerjaan dan semua apapun yang dilakukan hendaknya akhirnya baik semuanya. Ahsin, jadikanlah baik, atau anugerahkanlah semua urusan itu ujung-ujungnya kesudahannya baik, termasuk hidup kami. Karena doa ini umum, maka termasuk akhir hayat kami, akhir hidup kami juga jadikan baik. Sebab innamal a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu dinilai sesuai dengan khawatimnya, penutupnya. Dengan apa seseorang menutup hidupnya, itulah akhirnya. Jadi kita minta kepada Allah ahsin, memohon kepada Allah agar baik. Apa baik? Akibah kan kesudahan di belakang. Di belakang semua perkara kami semuanya bagus, baik. Ya, tentu juga termasuk di belakang hidup kami setelah kami hidup. Dan ajirna, pelihara, jaga, lindungi kami daripada khizi kehinaan, kenistaan dunia ini. Dan azabil akhirah, dan siksa akhirat. Ini yang pertama. Nggak perlu rasanya kita urai panjang.
Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani, ketemu dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor 9407. Tadi sempat kita lihat kitabnya dan sempat kita lihat pembahasan ulama tentang kedudukan hadisnya. Maka sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif, tapi karena doa tidak masalah. Apa doanya? Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, khaira umri, sebaik-baik umurku, akhirahu, yang terakhirnya, wa khaira amali, sebaik-baik amalku, khawatimahu, khawatim, amal-amal penutupnya adalah amalan yang dilakukan di akhir umur, di akhir hayat, namanya khawatim. Sebaik-baik amalanku, amalan penutup yang menutup hidupku. Wa khaira ayyami, dan sebaik-baik ayam, hariku, yauma alqaka fi, hari berjumpa, bersua, bertemu denganmu pada hari itu hari akhirat. Ini menjelaskan kepada kita 3 hal. Pertama, karena yang dinilai itu adalah penutup akhirnya, maka yang kita minta kepada Allah, umur tabai adalah umur penghabisan. Amalan terbaik adalah amal penutup hidup. Ini khaira amali, husnul khatimah, yang disebutnya husnu baik, khatimah yang menutup. Kalau su'u buruk, su'ul khatimah penutup yang buruk, husnu penutup baik, penutup hidup, akhir hidup yang baik dan akhir hidup yang buruk. Nah, jangan sampai kita berakhir ditutup amalan kita, lalu kita mati dengan yang buruk. Kita mohon kepada Allah agar kita mati dalam keadaan sedang berbuat baik. Kalau bisa juga di waktu yang terbaik, bisa Jumat, bisa Ramadan, di tempat yang terbaik, di masjid, atau di Makkah, atau di Madinah, atau sedang menuntut ilmu, berada di majlis zikir, majlis ilmu, itu tempat. Atau dalam keadaan baik, meninggal. 4 hal. Sedang melakukan kebaikan, di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dalam keadaan baik. Kalau begitu sudah husnul khatimah. Jangan kita mati, datang malaikat menemui kita, karena malaikat pas datang tepat waktu kita sedang tidak baik, atau sedang melakukan yang tidak baik, atau sedang berada di tempat yang tidak baik, atau di waktu yang tidak baik. Nah, jadi kalau begitu khaira amali, minta mohon kepada Allah sebaik-baik amalan khawatim. Apa yang dikatakan khawatim tadi itu? Saya bacakan sebuah hadis. Jadi pengajaran kita hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6493. Bunyinya begini. Kita ringkas-ringkas saja. Nazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Nabi melihat ada seseorang yang berperang, sangat berani, membunuh kaum kafirin dan musyrikin. Yuqatilul musyrikin. Wa kana min a'zamil muslimin gana'an anhum. Orang ini orang yang paling berani, paling bagak dalam melawan, memerangi kaum
musyrikin dan kafirin. Kata Nabi melihat itu, man ahabba ay yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat kepada seseorang yang dia termasuk penghuni neraka, lihat orang yang sedang berperang ini. Gagah berani dia melawan kafirin dan musyrikin. Lalu ada seseorang yang penasaran. Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dhalika hatta jurih. Orang yang penasaran ini terus melihat, memperhatikan si laki-laki yang ditunjuk Rasulullah tadi. Berani, bagak melawan. Dikuntitnya terus. Sampai dalam pertempuran itu dia terluka, juriha, dilukai. Saking parah lukanya. Lalu dia tidak tahan dengan lukanya. Faqala bizwabati sayfihi fawada'ahu baina thadiyaihi. Tiba-tiba dia ambil ujung pedangnya. Ujung pedang ditaruhnya di antara buah dada sini. Baina thadiyaihi. Kemudian ditekankannya, dihantaknya pada tabuk sampai kepada katifai. Kata-kata kita buat matinya. Kata Nabi selanjutnya, innal abda la ya'malu fi ma yara an-nasu amala ahli al-jannah. Ada orang yang benar-benar beramal, berbuat di pandangan manusia, dia dinilai ahli al-jannah. Orang yang pantas, yang patut masuk surga. Sebenarnya dia wa innahu lamin ahlin nar. Sebenarnya dia termasuk penghuni neraka. Nah, kasus ini dalam tampilannya dia berperang fisabilillah melawan kafirin musyrikin. Sehingga dikatakan dia itu adalah min a'zamil muslimin gana'an anhum. Bahasa awaknya paling bagak, paling berani. Sadang parang basosoh tu masuk. Main tebas, main pancung, main segala macam. Tapi satu saat dia terluka. Karena dia tidak tahan dengan lukunya. Fasta'jal al-maut. Ingin cepat mati. Tidak tahan, tidak sabar menahan luka-luka. Maka berakhirlah. Dan diakhirinya hidupnya dengan cara seperti itu. Dalam pandangan manusia, orang ini pasti mati syahid ini. Karena gagah beraninya. Ahli surga ini. Diampunkan dosanya dia. Kan pandangan manusia. Tapi akhir hidup seseorang kita tidak tahu. Tidak tahu kita akhir hidup seseorang. Kata Rasulullah dalam hadis ini, innal abda la ya'mal, sesungguhnya seorang hamba benar-benar melakukan suatu amalan fima yaran nas, dalam pandangan manusia dia beramal amalan ahlil jannah, amalan penduduk surga, penghuni surga. Kalau matinya sama masuk surga, tu menurut pandangan kita dan pandangan dia. Sebenarnya dia min ahlin nar, dia daripada penghuni neraka, karena dia belum mati. Kita tidak boleh menilai orang sebelum mati, karena kita tidak tahu akhir hidupnya. Wa ya'malu fi ma yaran nas amala ahlin nar, dan ada juga orang yang beramal dalam pandangan manusia, selama ini dia melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkannya ke dalam neraka. Sebenarnya wahwa min ahlil jannah, bisa jadi dia adalah penghuni surga. Kenapa begitu? Innamal a'malu bi khawatimiha, kata Nabi. Sesungguhnya
amalan itu dilihat khawatimnya, dilihat penutupnya. Seseorang itu dinilai dengan apa ditutupnya hidupnya. Akhir hayatnya dia sedang melakukan apa. Kalau dia berakhir hayatnya, ditutupnya hidup bagi orang itu, sedang dia melakukan amal baik, baru bisa dinilai. Atau dia sedang mengerjakan amalan buruk, itulah nilainya. Nah, dengan begitu kaji kita tadi, khaira amali khawatimah, sebaik-baik amalanku yang khawatimnya lah, ya Allah, penutup. Juga kita tidak boleh tertipu, terpedaya dan ujub kita dengan kita rajin beribadah, banyak beramal saleh, banyak melakukan kebajikan-kebajikan. Jangan sampai kita ujub, karena kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Allah berkuasa dan Maha Kuasa mengendalikan hati kita. Muqallibal qulub, dia yang membolak-balik hati. Musarrifal qulub, dia yang mengendalikan hati. Sehingga Nabi sering membaca doa itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, mantapkan, kokohkan, teguhkan hatiku dalam agama ini. Atau ya musarrifal qulub, wahai yang mengendalikan hati. Itu doa Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri berdoa seperti itu, apalagi kita. Ditanya beliau oleh istri beliau, kenapa engkau sering membaca doa itu Rasulullah? Jawaban beliau, tidak satu pun hati manusia kecuali berada di tangan Allah. Allah mudah dan gampang saja membolak-balikkannya. Kalau kita ujub, bangga, ayah kita khawatir. Khawatir karena kita tidak menguasai hati kita. Kita tidak pengendali hati kita. Memang hati kita ada di sini, tapi yang berkuasa adalah Allah. Wallahu yahulu bainal mar'i wal qabih. Allah mengantarai seorang dengan hatinya. Allah lebih berkuasa dengan hati kita daripada kita yang punya hati. Katakan dia muqallibal qulub. Itu sering-sering kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana, la tuzigh qulub. Janganlah palingkan hati kami kepada kesesatan, kepada kelalaian dan seterusnya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada hati kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu masalah hati ini. Kita bacakan hadis lain lah supaya setali dia. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Ahmad, disebutkan begini dari Anas bin Malik. Sabda Rasulullah, la alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzulu bima yukhtamu lahu. Kalian kata Rasulullah kepada kita nih, kepada sahabat, jangan terlalu kagum, ta'jub dengan amalan seseorang. Hatta tanzuru, sampai kalian melihat bima yukhtamu lahu, sampai kalian melihat, menengok dia itu mati sedang apa? Sedang berbuat apa? Melakukan apa dia mati. Jangan buru-buru dulu menilai kau calon penghuni surga, kau begini. Janganlah dulu kau ahli neraka, jangan. Kita kan tak boleh menunjuk orang ahli neraka. Sebab menyebut nama, tak boleh itu Rasulullah yang bisa. Tapi menyebut sifat bisa, orang kafir di neraka, orang musyrikin di neraka. Ya, tapi jangan nanti berbalik tunjuk ke doa. Kecurang cik kurang nanti kau lah jadi tu awak. Nanti kau pasti bakabik. Cik tu orang nanti kau pasti bakabik tu awak tu. Jangan tuding orang
ahlun nar. Ini sah menuding orang. Tapi orang-orang yang sombong tempatnya neraka. Ya ada ayatnya. Kafirin di neraka, kan? Musyrikin di neraka. Cuman tidak menyebut nama, ciri bentuk orang atau menunjuk orang. Nanti berbalik pada kita. Jadi jangan buru-buru kalian kagum, takjub kepada seseorang hatta tanzuru, sampai kalian melihat, menengok, memperhatikan dengan apa ditutupnya hidupnya. Kalau begitu selama orang hidup jangan dinilai dulu. Kita juga tidak tahu kita. Tidak tahu kita. Di situ pula letaknya kita tidak boleh mencela orang mati. Jangan-jangan kita mati lebih tercela. La tasubbul amwat. Kalian jangan mencela orang sudah mati. Belum tentu kalian lebih baik daripada orang yang mati itu. Jangan mencela. Tasubbul amwat, jangan. Nah, kita lanjut hadis tadi. Fa innal 'amila ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahri bi 'amalin salihin. Lau mata alaihi dakhala jannah. Ada orang yang beramal pada suatu waktu dengan amal saleh. Kalau di masa itu, di waktu itu, di umur itu meninggal, maka ia masuk surga. Ada orang ya'malu zamanan min umrihi, dia melakukan amal saleh, bi amalin saleh, melakukan amal saleh. Andaikan di waktu nyoba umur saleh itu, matinya surganya. Thumma yatahawalu fayamalu amalan sayyan. Kemudian ia berubah, yatahawal, berubah. Setelah dia rajin beramal saleh, rajin beribadah, rajin berbuat baik, berbuat taat, tiba-tiba suatu kondisi berubah. Berubah dia sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu dia mati ketika itu. Nah, itu masalahnya, mati. Maka dia mati sedang berubah. Dah kelanar. Atau sebaliknya, ada orang yang melakukan suatu perbuatan, kalau dia mati ketika itu, di umur itu, di masa itu, dia masuk neraka ada. Karena perbuatannya perbuatan maksiat dan segala macam, masuk neraka. Tetapi setelah itu dia berubah. Panjang umurnya sampai 40, sampai 50, berubah dia sesaat. Tobat, insaf, sadar. Berubah 180 derajat atau 360 derajat berubah dia. Tidak lama dia setelah tobat, mati dia. Masuk surga dia. Jadi kondisi seperti itu kita tidak boleh menilai orang. Sebab permainan belum usai. Peluit belum ditiup. Orang sedang bertanding orang. Gol cek 2 jalan langsung pongah sekali. Kadang-kadang sampai kosong mereka balik orang balik. Nah kita jangan begitu. Lebih baik kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah, matikalah aku ya Allah sedang dalam keadaan beramal baik, sedang berbuat baik. Kata beliau Rasulullah SAW melanjutkan hadis, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih." Apabila Allah menghendaki, menginginkan seorang hamba khairan, Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, ista'malahu, Allah pakai dia, Allah jadikan dia sebagai pekerja Allah sebelum dia mati. Sahabat ragu apa maksudnya? Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasta'milu? Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakannya? Kata Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin
thumma yaqbiduhu alaih. Orang ini Allah tahan hidupnya. Kemudian di ujung-ujungnya Allah angkat dia menjadi pegawai Allah. Maksudnya apa? Yaitu Allah beri dia taufik sehingga dia rajin beramal saleh, rajin berbuat taat, rajin berbuat kebaikan dan segala macam. Lalu dia mati dalam keadaan seperti itu. Berarti orang ko mendapat taufik. Hendaknya kita sedang berbuat amal saleh, sedang beribadah, sedang berbuat taat, kita minta, ya Allah, matikan aku dalam keadaan berbuat amal saleh. Tutup umurku dalam keadaan berbuat amal saleh. Doa tadi. Apa doa tadi? Wa khaira amali khawatimah. Sebaik-baik amalku penutupnya. Kalau bahasa awaknya jangan sampai baik ke ujung, baik ke pengkai. Kalau baik manih peninggal lah, manih peninggal. Lama-lama, manih tinggal. Jangan sampai beko manih di pengkai, manih di awal, lama-lama baik. Namanya tabu kali atau limo masam namanya kan. Itu. Wa khaira ayami yauma alqaka fi, dan sebaik-baik hariku, hari bersua, hari berjumpa denganmu. Doa yang kedua tu, khaira ayami. Kapan hari kita bersua dengan Allah? Diawali dengan mati. Mati awal proses kita akan berjumpa dengan Allah. Karena ruh itu setelah diambil oleh malakul maut, kemudian dibawa oleh para malaikat menuju ke atas, dilaporkan kepada Allah. Ada yang diterima dengan baik, ada yang tidak. Lalu ruh itu diperintahkan kembali ke bumi untuk proses selanjutnya dikuburnya. Tidak? Dimulai mati itu awal perjalanan kita menemui Allah, berjumpa dengan Allah. Pertama untuk mempertanggungjawabkan amalan. Yang kedua untuk menerima balasan. Nah, hari terbaik kita hari itulah. Tidak semua orang hari baik dan hari terbaiknya berjumpa dengan Allah. Dia medo sansai ketika itu. Dia ambil parah, Allah tidak melihat, Allah tidak mengajak bicara, Allah tidak mensucikannya. Kan ada orang yang Allah tidak lihat, Allah tidak sucikan dia, Allah tidak ajak dia bicara. Itu bukan hari terbaik, hari yang terjelek. Kalau nanti tidak Allah gubris dia di akhirat, kemana baik. Nah, kita minta sebaik-baik hariku, hari ketika bersua, berjumpa denganmu. 3 doa. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku umur penghabisan, sebaik-baik amalku penutupnya, sebaik-baik hari bersua, berjumpa denganmu. Hafallah doa ini. Walaupun hadisnya dhaif jiddan kata para pakar hadis, tapi sebagian ulama mengatakan dia doa. Sedang mengarang doa saja bisa, Pak. Tidak boleh mengarang doa baru. Apalagi kalau ada doa. Cuman kita tidak boleh yakini bahasa ko betul-betul Rasulullah yang baca. Paling kita cuma diriwayatkan, ketemu dalam riwayat hadis ada doa seperti itu. Betul lah. Kapan dibaca? Dalam sujud boleh, sebelum salam juga boleh, setelah salam juga boleh, di tengah malam juga boleh, di sahur juga boleh, kapan saja boleh. Kan doa. Doa itulah sesuatu yang tidak ada pandang tempat, pandang waktu, pandang keadaan situasi. Doa terus. Mudah-mudahan kita mati dalam sedang berdoa. Allah baja'al khaira amali akhirah, khaira amali khatimah, khaira ayyami yawmal laqaka fi. Dua. Anam paling banyak dibaca orang yang ketiga kuah. Mau cari-cari sumber, tidak ketemu hadis. Cuma aku populer. Allahumma khtim lana
bihusnil khatimah. Aku nak coba dibaca. Ya Allah, ikhtim, tutup, khatam tutup. Allahumma ya Allah, tutuplah bagi kami, umur kami, hidup kami, bihusnil khatimah, dengan husnul khatimah. Tadilah kita jadikan husnu. Husnu baik, husnu bagus. Khatimah, khatam, yang menutup, yang menyudahi, yang mengakhiri hidup. Kalau husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, penutup hidup yang baik, kesudahan hidup yang baik. Ahsin aqibatana, itu doa yang pertama. Ahsin, baikkanlah penutup ujung-ujung akibat kesudahan segala urusan kami, termasuk penutup hidup. Kalau kita baca doa ini, sekali lagi saya belum ketemu, bagi saya belum ketemu, belum masuk lah. Mau cari-cari tadi di pencari hadis. Di kita ada buku namanya Fihris, buku spesial sekian jilid untuk mencari hadis-hadis di mana sumber, di mana kitab. Al-Musoleh di kitab itu kok basuh di guru-guru kita lain terserah, tapi kok hadisnya tidak basuh, tapi doa kok populer. Cuma ketemu nanti dalam kitab Nasahihud Diniyah yang bunyi doanya acok kita apa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina, dan janganlah engkau tutup, engkau akhiri, engkau sudahi atas kami ketika meninggalkan dunia ini bisu'il khatimah. Su, buruk, jelek, penutup yang jelek, penutup yang buruk. Ingat, penentu itu ujungnya, nah, nilai itu di ujung. Bil khawatim, bil khawatim. Hendaknya masing-masing kita cameh, takut, khawatir. Kenapa begitu? Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menulis suatu kitab yang populer, sangat populer, luar biasa. Kitab itu jadi rujukan ulama, Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah hadis. Beliau menulis dalam jilid satunya, kata beliau, para ulama-ulama, orang-orang saleh sangat khawatir, sangat takut dan cemas. Apa yang mereka takut, mereka khawatir, macam-macam. Jangan-jangan nanti akhir mereka su'ul khatimah. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itulah yang mendorong kita untuk terus berdoa. Di samping tetap beramal dan istiqamah. Istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang sulit, istiqamah. Istiqamah kau diterima orang masyarakat teguh pendirian, konsisten dalam melakukan suatu amalan, tidak goyang. Yang pertama istiqamah dalam keimanan, istaqim, istiqamahlah. Orang yang istiqamah dalam keimanan, kan surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu, mereka yang menyatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, dan beriman dia kepada Allah dengan keimanan yang benar, lalu istiqamah dia dengan pengakuannya. Nanti di akhir ayat kan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Ini bagaimana kiat agar kita husnul khatimah? Di samping berdoa, penuh harap, bersungguh-sungguh, yakin, jangan lupa iman yang sudah ada pertahankan, istiqamah dan keimanan. Amalannya sudah ada, kalau tidak akan meningkat, jangan berkurang. Tambah-tambah, sebab iman itu sifatnya kan yazidu wa yankus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan, dia berkurang dengan kemaksiatan. Kadang dia goyang, kadang hampir condong. Itu dia. Zaig, condong dia. Jadi, la tuzigh, jangan condongkan. La tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami. Kan iman ada di hati. Jangan condongkan dia. Kemana condong? Condong kepada kelemahan iman, atau kepada kesesatan dan seterusnya. Setelah engkau beri petunjuk kami. Itu doakan kekhawatiran. Sangat harus kita khawatir. Tidak konsisten lagi, tidak konsekuen lagi, tidak teguh pendirian, tidak istiqamah. Kalau istiqamah bisa kita memperoleh istiqamah. Kan ada salah seorang sahabat yang datang ke Rasulullah setelah ausini nasihati aku. Dengan kalimat pendek, kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian paci arare ganggam tagu. Kalau seorang tua berjalan jadikan penungkek, lalu jadikan kalam ulu, kalam jadikan senter, berjalan jadikan pedoman. Kan itu istiqamah kan. Kalau mampu kita istiqamah, dan istiqamah tidak gampang, harus berdoa kepada Allah, lawan terus semua sifat kemalasan, mudah-mudahan istiqamah. Turun malaikat mengkasih kabar kepada dia husnul khatimah. Kalau turun malaikat mengatakan Allah takhafu la tazannu, kan husnul khatimah. Turun malaikat, nampak baginya malaikat, iyalah nampak, asal nampak. Bagi orang akan mati nampak malaikat. Kita kenapa tidak nampak malaikat? Kita belum mati lagi. Kalau kita nampak malaikat, kita nak mati. Nampak ada malaikat banyak, kau nak mati tu. Ada orang sakit nak mati dah. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan takut. Jangan takut kepada apa yang akan engkau hadapi ke depan. La tahzanu, jangan sedih, jangan cemas kepada apa yang engkau tinggalkan belakang. Wabshiru, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Itu kan berita bisyarah, berita gembira kepada orang istiqamah dengan keimanan, istiqamah dengan amal, istiqamah dengan ketaatan sampai mati, sehingga mendapat husnul khatimah. Jadi untuk menggapai husnul khatimah itu perlu istiqamah. Tambah-tambah kuat-kuat iman. Di samping berdoa, tetap kita mantapkan iman, kokohkan dengan menambah ilmu. Jangan lupa berilmu. Ilmu, zikir, doa, amal. Jadi kalau doa ini bunyinya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ikhtim, tutuplah, akhirilah, sudahilah hidup kami, usia kami, hayat kami, umur kami dengan husnul khatimah. Sekali lagi ini doa. Walaupun belum ketemu hadisnya, tapi paling tidak ini doa, sudah populer. Cuman jangan doa tinggali doa. Kita tidak berusaha. Wala takhtim, dan janganlah engkau tutup atas kami, hidup kami, umur kami, bisu'il khatimah. Dengan seburuk-buruk penutup. Itu penutup yang buruk. Ketemu dengan hadis yang kita baca tadi. Di sinilah kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kita mesti cemas, takut, khawatir, dan jangan kita ujub, merasa pede. Pede yang ujub itu mengakibatkan kita nanti
lahir sikap kesombongan, kebanggaan diri, lupa introspeksi, merasa hebat, merasa santia, merasa lah saleh, merasa lah taat, balimu nak amuh lah, menambah kaji nak amuh lah, kita lah merasa cukup. Ini takut kita cukup. Ya lah, penuh kalinya kan, penuh kali. Itu doa. Dan terakhir doanya walaupun lah bunyi bel, kita tambah semini lah. Surah Al-Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana, wafatkanlah kami bersama beserta orang-orang yang abrar, banyak berbuat baik, banyak berbuat bakti. Artinya wafatkan kami sebagaimana wafatnya orang yang abrar. Banyak orang-orang abrar, banyak berbuat kebajikan, berbuat bakti, dan pertemukan, sekelompokkan kami nanti setelah mati dengan orang yang abrar. Sebab orang abrar itu berada di nikmat. Innal abrara lafi naim. Innal abrar lafi naim. Orang-orang yang abrar berbakti itu di naim, penuh dengan kenikmatan. Amin taklah ini. Inilah kira-kira request dari Kak Haji petang. Tolong catatkan dan tolong jalan seketik. Seketik. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat untuk kita bersama. Kerana Isya sudah masuk. Dengan kita pelajari ko. 6 minit lah. Oh berarti ada waktu ya. Masih ada. Sampai luak kan. Masih ada waktu 5 minit. Okey, kita tarihan 5 minit dah. Kembali kita kepada pangkal tadi. Pangkal tadi bahwa ada orang beramal dalam pandangan penilaian manusia dia orang baik. Dia orang saleh, dia orang taat. Bahkan bisa jadi dia calon penghuni surga. Itu pandangan manusia. Kita menilai orang dengan lahiriah. Nahnu na'lamu bizzawahir. Kita hanya tahu yang lahiriah. Tapi kita tidak tahu. Wallahu a'lamu bil bawatin. Allah yang paling tahu aniai amukasi orang. Dalam penjelasannya, kenapa orang yang beramal saleh? Kok apa parangnya? Parangnya fisabilillah. Tapi akhirnya begitu. Allah nampakkan kita dalam penjelasannya. Allah nampakkan kepada orang lain bahasa sabananya no salamuku beramal, beribadat, berbuat taat, melakukan kebajikan, tidak kena Allah. Cuma orang nak tahu, nyo pandai menyembunyikan. Dalam pandangan manusia nyo baik, tapi sebenarnya nan di hati. Nah Allah nampakkan sabananya salamuku nyo ria, nyo sum'ah, nyo ingin viral kecara, ingin populer, ingin disabui, ingin sanjung. Cuman orang dek kita menilai nan lahiriah, kita nilainya orang yang baik. Allah perlihatkan bahasa penilaian kalian tu keliru. Seperti itu. Dia orang yang sangat berani berperang. Disapu, disosohnya musuh saudaranya. Kata Rasulullah, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadha. Siapa ingin mencari calon penghuni neraka kurangnya. Tapi tidak terang di ni sedang perang hinan. Rasulullah tunjuk itu. Kenapa Rasulullah beritahu agar pelajaran? Lalu ada yang menguntit. Menguntit, ya fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dhalika hatta juriha. Terluka parah, tidak tahan. Memang keimanannya tidak kuat barangkali atau apa. Langsung dibunuh diri. Ditutup, diakhiri hidupnya dengan putus asa, bunuh diri. Allah perlihatkan kita. Allah perlihatkan sebenarnya selama akonya imannya, tauhidnya kurang. Sehingga seketika saya dapat goncangan atau luka atau parah, putus asa. Itu. Dan paling kita khawatirkan itu. Kita preso-preso
kita koreksi-koreksi, kita renung-renungkan balik selama kita berbuat taat, beramal, beribadah. Apakah sudah benar niatnya, motivasinya, maksud dan tujuannya, dan cara pelaksanaan atau bagaimana? Kita hendaklah namanya mencurigai diri kita terus. Jangan merasa puas seakan-akan kita berakhir, hayat kita pasti berakhir dengan husnul khatimah. Jangan pede begitu. Takutlah. Karena ulama-ulama besar sendiri merasa camil dan khawatir. Jadi garis bawahnya kajiwa malam ini sebagai jawaban daripada permintaan kemarin, bahwa memang akhir itulah yang menjadi penentu. Sehingga doa Nabi, ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ahsin, jadikanlah baik akibah, kesudahan semua urusan kami, semuanya jadikan baik Allah, termasuk kesudahan hidup, kesudahan amal, kesudahan hayat, dan kita jadikannya baik. Sehingga kalaulah baik menjadi husnul, ya Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Itu doa. Semogalah berfaedah apa yang kita sampaikan malam ini untuk hamba dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.